saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Pemilu yang terburuk pasca reformasi. Nomor 1. Selamat malam pemirsa. Proses pemilu 2019 menjadi perhatian penuh bangsa ini. Semua pihak yang terlibat, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan Anda, masyarakat yang sudah memberikan hak pilih, saat ini tengah menunggu proses penghitungan suara. Namun di tengah proses penantian, muncul persoalan di lapangan, dugaan kecurangan, surat suara tercoblos, kotak suara terbakar, distribusi logistik yang lamban, gonjang-ganjing pemilu 2019. Selengkapnya di catatan demokrasi kita. Kalau ada yang menduga bahwa kami melakukan kecurangan, loh masa kami melakukan kecurangan dipublikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Melakukan klaim secara sepihak menang tetapi tanpa didukung oleh data. Karena itulah pada kesempatan ini sekali lagi kami menegaskan kami siap diaudit, kami siap dicek bahwa seluruh proses rekapitulasi kami lakukan dengan sebuah dokumen otentik, dokumen yang memiliki kekuatan hukum, yaitu C1. Pemilu kali ini disebut sebagai pemilu yang terburuk pasca reformasi. Petugas pengamanan itu kan harus membuat laporan hasil pelaksanaan tugas tertulis ada sama kita seperti itu. Jadi ini buat buat data internal kita ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Malam hari ini catatan demokrasi kita akan mengundang beberapa tokoh yang sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Prof. Mahfud sudah hadir. Alhamdulillah, demokrasi terima kasih. kita. Sehat ya Prof ya? Sehat. Pak Wahyu Setiawan. Apa kabar Mas? Komisioner KPU RI, terima kasih Pak Wahyu sudah hadir. Mas. Kemudian ada Pak Muhammad Afifuddin yang sibuk terus memberikan rekomendasi PSU Pak ya. Terima kasih Pak Afifuddin sudah hadir. Bang Fahri Hamzah. Kayak lebaran aja. Kicauan Twitternya selalu vokal nih Bang Fahri Hamzah. Tapi saya mau ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kami di belakang sini Bapak memiliki gambar. Ini gambar dari layar ini akan kita tampilkan. Kita ingin tahu real count malam hari ini Pak, jam 8 malam tanggal 23 April. Yang terbaru seperti apa? Mungkin Bapak bisa sambil melihat di belakang sini ya Pak ya. Pak Wahyu bisa bantu saya Pak Wahyu, ini kan hitung suara secara berjenjang yang sudah masuk di KPU. Ya. Sudah berapa persen dan diambil dari berapa TPS Pak? Ya. Saya boleh berdiri Mas? Boleh Pak, Ya. silakan Pak, monggo Pak. Jadi, para pemirsa, ini adalah tampilan situng KPU. Situng KPU merupakan alat bantu KPU untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat. Situng KPU ini juga bukan merupakan hasil resmi KPU. Itu yang penting. Karena hasil resmi KPU nanti akan ditentukan melalui mekanisme berjenjang. Ini bisa direvisi Pak ya? Ini memungkinkan untuk direvisi. Seperti ini. Sampai dengan saat ini ada 22% TPS yang masuk dari 813.350 TPS. Jadi data yang masuk itu baru setara 22,4%. Dari 22,4% itu, ini mestinya bisa diklik ini Mas, bisa diklik. Jadi pasangan 01 mendapatkan angka tertentu, pasangan 02 juga mendapatkan angka tertentu. Jadi ini data yang ada, mungkin bisa diperkecil. Ini 55,13%. Yang ini Pak ya, jelas Pak. Iya. Supaya pemirsa bisa lebih jelas. Mungkin di sini dulu. Ini 55, ini 55,13%. Kemudian 02 44,87%. Ini berdasarkan data yang masuk baru 22%. Yang menarik tadi pernyataan Pak Wahyu bahwa ini bisa direvisi. Kalau ada human error bisa langsung diperbaiki. Prosesnya lama nggak Pak? Nggak.
Jadi sampai dengan saat ini, KPU juga sudah mengumumkan kepada publik melalui laman KPU, melalui media sosial bahwa dipersilahkan masyarakat berpartisipasi jika ada tayangan di laman yang tidak sesuai dengan C1. Dan sampai dengan saat ini, kita sudah menemukan ada sekitar 87 entry data yang keliru. Itu sudah diperbaiki. Ini koreksinya 02 atau 01 Pak, entry data yang salah ini Pak? Jadi dari 87 kekeliruan entry data itu, kekeliruan itu juga terjadi untuk 01, juga terjadi untuk 02. Paling dominan Pak Wahyu yang mana Pak Wahyu? Gimana? Paling dominan kesalahannya diterima 01 apa 02 Pak? Relatif berimbang. Oh, relatif berimbang. Jadi persepsi publik bahwa kekeliruan entry data itu hanya menimpa salah satu paslon tertentu itu tidak benar. Kenapa? Karena ternyata kekeliruan itu dari 87 kekeliruan itu ternyata juga menimpa pasangan 01 dan 02. Kita boleh sambil ke atas juga Boleh. halaman ini karena di bawah ini ada provinsi ya Pak ya? Iya. Secara terperinci digambarkan mulai dari Mas Aceh, Andromeda, ya, Pak ya? perlu diketahui sebelumnya, bisa diturunkan lagi supaya masyarakat punya gambaran yang lebih utuh. Jadi 22% suara yang masuk itu setara dengan C1 sejumlah 179.000 TPS. Dari 179.000 C1 yang di-entry, yang sudah kita temukan keliru itu 84. Jadi kalau ada misalnya pihak banyak yang banyak itu adalah 84. Soalnya kan sporadis Pak, ini secara bersamaan muncul di media sosial. Dari total kan 813.000 TPS kan Pak Wahyu ya? Yang sudah di-entry baru sekitar 179.000 TPS. Dari 179.000 TPS yang sudah di-antri C1-nya, yang keliru sekitar 84. Jadi kalau dibandingkan 84 dibandingkan dengan 179.000. Dan kami pastikan 84 yang keliru menginput itu tidak ada dugaan kecurangan, tidak ada. Realitanya Pak, kita Itu juga punya murni halaman yang lain. kelelahan. Silakan, Pak silakan. Wahyu, ini realitanya kami memiliki halaman yang lain. Pemirsa bisa ditampilkan ini dugaan kecurangan yang terjadi yang direkam langsung oleh masyarakat ini Pak. Salah input data C1 KPU, Jokowi ditambah 500, Prabowo disunat 100 Pak. Ini penggelembungan suara juga kan Pak? Kok bisa begini Pak hasilnya Pak? Ya, pertama terkait dengan berita di media sosial masih perlu kita klarifikasi. Ini situs berita loh Pak? Iya. Terverifikasi lagi Pak situs Misalnya beritanya, Pak. begini, ditambah 500, disunat 100. Ini dalam konteks yang mana? C1 yang mana? Apakah itu jangan-jangan bagian dari keseluruhan 84 yang keliru? Begitu. Seperti itu. Selanjutnya, kami memiliki banyak slide juga ini Pak, yang kami rangkum. Bapak-bapak di sini boleh juga ikut melihat, Prof. Mahfud, Pak Fahri dan juga Pak Afifuddin. Ini beredar sebuah video viral yang lagi-lagi memperlihatkan, meskipun jumlah TPS-nya perlu diselidiki lagi Pak ya. Bawaslu selidiki surat suara tercoblos Capres 01 di Tangerang. Betul ya Pak Afifuddin ya? Ini juga terjadi Pak ya? Ya, beberapa titik juga PSU. Selanjutnya, kita coba lihat lagi, pemirsa. Masyarakat kan bertanya Pak saat ini Pak, posisi dan peran dari KPU kemana? Apakah langsung dikoreksi oleh KPU, langsung dicari titik celah kesalahannya itu ada di mana Pak? Ya, jadi KPU atas rekomendasi dari Bawaslu, jadi dari 810.000 TPS di dalam negeri, itu ada sekitar 2.700-an TPS terkendala. Terkendala itu setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu sementara ini. Jadi kita memang tidak memungkiri, tidak menutup mata ada 2.700-an TPS yang terkendala karena berbagai faktor. Nah, tetapi jangan lupa bahwa TPS kita di dalam negeri adalah 810.000. 2.700-an TPS itu 0,0 sekian dari total TPS. Tetapi sekali lagi bukan berarti ini tidak penting. Ini penting dan akan kami perbaiki. Dari 2.700-an TPS itu sebagian sudah dilakukan perbaikan. Ini unsur kelalaian atau ada dugaan kesengajaan Pak? Ada faktor kelalaian, ada faktor alam. Sebagai contoh, di Papua
Provinsi Papua itu ada sekitar 750 TPS ya Pak Afif, kurang lebih seperti itu yang karena faktor alam distribusi logistiknya itu terlambat begitu. Jadi terkait dengan keterlambatan logistik itu sepenuhnya faktor alam. Terus kemudian ada beberapa daerah yang banjir. Di Jambi misalnya, di Jambi itu ada 2 kelurahan yang banjir, yang tidak memungkinkan pemilu itu dilaksanakan. Baik Pak Wahyu. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi. Baik. Tetapi sekali lagi, kami juga membuka diri terhadap kritik untuk perbaikan-perbaikan bersama. Baik, bagaimana Prof. Mahfud, kemudian Pak Fahri Hamzah dan juga Bang Afifuddin menyikapi persoalan yang dihadapi di lapangan. Catatan demokrasi kita akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Bapak-bapak yang ada di sini kita akan sama-sama melihat, mengajak pemirsa juga. Ini ada cuplikan surat suara yang sudah tercoblos, pemirsa. Selengkapnya akan kita simak dalam cuplikan berikut ini ya. Sudah terdapat jadi saya anjurkan Mbak, gimana Mbak? Tolong tunjuk Mbak. Maaf, yang mana? Lingkaran sih Mbak, pakai pena nggak apa-apa kali ya, kan ini kan terus. tanda panah aja ya. Petugas BPS menemukan surat suara Pilpres 2019 sudah tercoblos sebelum dicoblos di sejumlah TPS di wilayah Lampung. Wakil Presiden nomor 1. Di 2 TPS, Kabupaten Lampung Utara Lampung, yaitu TPS 96 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kota Bumi Selatan, TPS 100 Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi. Surat suara telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf. Sudah tercoblos sebelum dicoblos, ini hak pilih masyarakat direnggut ini Pak Wahyu, bisa komentarnya Pak ini Pak, melihat gambar cuplikan ini Pak. Ya, tentu menjadi kewenangan Panwas ya untuk menindaklanjuti informasi itu, apakah ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan itu. Tetapi yang pasti, kasus yang tadi ditayangkan di video, itu bagian dari 2.700 TPS yang kemudian harus diulang. Jadi perlu diketahui, temuan-temuan rekomendasi Panwas, Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu, apabila memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sudah kita lakukan. Jadi KPU cepat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu apabila di TPS itu memang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara. Yang tadi Pak sudah ketahuan Pak siapa yang mencoblosnya? Kalau siapa yang mencoblos itu kewenangan Bawaslu. Sudah ketangkap Pak, dalangnya siapa ini Pak? Yang nyoblos duluan ini? Mesti kita cek. Kalau tadi dikasih lebih dulu, saya bisa cek sebelumnya. Kemudian di Boyolali, ini di Boyolali juga ada hal yang serupa Pak. Kita simak bersama ya. Ketua KPPS-nya Pak, yang mencoblosnya ini Pak ya. Kita lihat bersama, ini ada masyarakat yang mendokumentasikannya secara viral. Ini Bang Fahri, boleh komentar ini Bang Fahri? Saya terus terang nggak mau terjebak pada kasus per kasus ya, karena saya selalu melihat persoalan itu gambar besarnya begitu. Kalau kita mendesain satu sistem, itu dari awal kita harus punya kemampuan untuk melacak apakah sistem itu punya toleransi yang tinggi terhadap kecurangan, atau sistem itu kita tutup lubangnya sedemikian rupa sehingga tidak mudah dilakukan kecurangan. Kalau menurut saya, meskipun saya di DPR tapi saya tidak ikut dalam pembahasan undang-undang ini dan di Komisi 2, saya punya perasaan sampai ada orang meninggal 109 di KPU, 35 di Bawaslu, yang sakit 100 lebih, kemudian di sini 500-an yang meninggal sakit. Karena bekerja Bang ya? Iya, itu tidak normal loh Pak. Iya. Orang dikasih kerjaan terus sampai meninggal ratusan orang, itu nggak normal loh, jangan dianggap normal. Menurut saya ini sistem dari awal salah desain, sehingga korbannya banyak. Nah karena itu sebetulnya yang diperlukan adalah kearifan kita semua untuk mengakhiri problem yang terulang dalam setiap undang-undang pemilu kita. Undang-undang parpol dan pemilu kita itu selalu dibahas di ujung, ya kan? Menurut saya tanpa investigasi menyeluruh tentang bagaimana sebuah desain sistem yang lubangnya itu nggak ada, gitu. Sehingga kalau orang mau melakukan kesalahan dalam sistem itu ya nggak bisa karena semua udah ditutup.
Sekarang bagaimana coba? 813 tadi itu, 13.000 TPS gitu. Orang disuruh nyari saksi masing-masing. Dan saya sudah cek, ternyata orang ini nggak sanggup membiayai saksi. Akhirnya ya banyak sekali TPS yang memang tidak imbang. Bolong gitu loh. Disitulah ruang permainan. Saya kebetulan baru mengecek kasus Kuala Lumpur ya. Itu juga tragis itu. Bagaimana ada orang yang bisa menggunakan diplomatic bag ya, bahkan saya dengar itu PT Pos dari negara bersangkutan dipakai untuk menyusupkan kartu suara yang sudah tercoblos nama tertentu dan capres tertentu, dan sekarang kasusnya dianggap hilang karena dianggap seolah-olah negara tersebut tidak bisa diintervensi terkait kasus dulu. Itu kasusnya kan jurisdiksinya di Indonesia kan, artinya itu kan kasus kejahatan terhadap undang-undang negara Republik Indonesia, seharusnya kita punya. Tapi itu mau kayak hilang, mau senyap, padahal itu bahaya sekali. Institusi yang berkuasa dan berkuasa penuh mewakili Republik Indonesia di satu tempat dapat menggunakan fasilitas kenegaraan, diplomatic bag dan sebagainya, yang kalau memang lewat itu nggak diperiksa karena dia itu diplomatik sifatnya, itu untuk melakukan tindak pidana kejahatan di dalam pemilu. Nah itu yang saya bilang, ini ada lubang. Menurut saya ya, kalau kita lihat, saya kira ini akan banyak. Nah, saya punya saran sebenarnya supaya lubang ini kita respon dengan baik. Saya mengusulkan agar Bawaslu dan KPU itu lebih aktif merespon. Jangan cuman sekali sehari atau bila perlu ada yang standby menjawab. Tadi itu bagus tadi mengatakan, oh itu yang curang itu cuma 87, ini profil yang curang. Oh ternyata yang curang itu bukan cuma di 02 tapi juga di 01. Oh daerah yang curang itu cuma di daerah-daerah ini. Memang ini daerah pesisir dan kita susah menjangkau. Ditimpali lagi nanti. Kami segera bentuk tim dan seterusnya. Jadi kelihatanlah negara itu sibuk mengatasi ini. Jangan kita mau itu biasa itu dari sejuta segitu ya biasa. Gak boleh. Sebab kalau ada kejahatan dan ada perasaan tidak adil, itu dia seolah-olah dibiarkan, orang gelisahnya banyak. Apa sih yang bikin orang tuh gelisah? Pertama, kalau orang tuh lapar. Untung alhamdulillah kita nggak lapar ini situasi. Kedua, kalau ada perasaan diperlakukan tidak adil, itu yang bikin orang ini gelisah. Menurut saya itu yang harus dia hadapi, diselesaikan. Tadi udah banyak orang yang mengatakan ini pemilunya dianggap terjelek begitu. Menurut saya salah satunya adalah karena media centernya kurang aktif. Beliau sebenarnya tidak perlu bertugas sebagai jubir. Harus ada jubir yang duduk 24 jam ngadapin wartawan. Ngetik di sosial media, oh ini bohong, ini bohong. Websitenya KPU, akunnya Bawaslu tidak melakukan itu. Padahal yang berkecamuk itu kan di sosial media. Ini seperti halnya kotak suara tidak ada gembok ya Pak Oye, kita bisa sambil ini harusnya dijawab langsung gitu loh. Nah ini kan, bagaimana ngejelasin ini coba? Itu menurut saya harus langsung gitu. Bawaslu bentuk tim, panwasnya koordinasi, langsung Pak. Call jarak jauh, ya kan, conference dan sebagainya. Tenanglah rakyat. Nah itu yang menurut saya harus dijadikan cara untuk mengatasi berkecamuknya berita-berita yang 24 jam nih Pak. Saya buka di akun saya, tolong laporkan, ini saya buka akunnya. Itu sekitar 20.000 itu laporan ke saya itu. Ya saya cuma CC aja ke KPU dan Bawaslu, silakan nanti mau diapain. Ditindaklanjuti tapi sudah silakan, ada responnya. Ya, saya kan cuman nyetor ke mereka forward gitu loh. Saja ya Bang ya. Sehingga mereka yang harus verifikasi. Oh ini dijawab, ini dijawab. Ini bohong nih, ini sandiwara. Oh ini di pemilu 2014, ini hoax, ini itu harus dijawab. Jangan biarin rakyat tuh mikir sendiri dan seolah-olah nggak ada jurinya ini permainan. Nanti tawuran orang Pak. Penjelasan ini Pak dari Bawaslu Pak, temuan ya, pertama saya mau menjelaskan yang di Boyolali itu saya kira itu bagian yang direkomendasikan oleh PSU. Kedua, saya mau menjelaskan apa yang disampaikan Bang Fahri yang di Kuala Lumpur itu yang pemilihan dengan menggunakan pos sudah kita rekomendasikan untuk PSU sekitar 319.000 pemilih. Dan ini sudah kita sampaikan ke KPU, KPU juga mengiyakan akan menindaklanjuti. Memang situasinya benar tadi, surat suara keluar pun tidak ada dokumen yang menjelaskan berapa surat suara keluar, sampai tidaknya dan lain-lain. Maka investigasi yang kami lakukan, meskipun barang itu katanya nggak bisa disentuh, tapi petunjuk menuju sana yang sangat banyak, maka kemudian kita rekomendasikan untuk PSU, untuk yang di Malaysia. Saya setuju pemikiran Bang Fahri, saya kira tidak bisa kita kemudian menganggap ini sesuatu yang biasa.
Salah kita berpikir kalau kemudian setiap model pelanggaran kita lihat dari sisi persentase seperti yang Mas Wahyu sampaikan. Basis TPS itu misalnya ada 2-3 orang tidak punya hak memilih, kemudian dia menggunakan hak pilih, yang diulang itu ya sebanyak orang itu dalam TPS, 300 katakanlah begitu. Jadi saya mau membawa situasi ini pada mari, pertama kita ambil ruang satu untuk kemudian pertama kita memberi ruang apresiasi terhadap banyaknya tenaga, uang dan lain-lain yang sudah kita pakai untuk melaksanakan pemilu ini. Apresiasi tentu, keprihatinan terhadap para korban yang karena kelelahan baik KPPS maupun pengawas pemilu. Kemudian tapi jangan tutup ruang untuk mencatat atau mengkritisi proses-proses yang berjalan ini. Tapi sebanding tidak Pak dengan dugaan kecurangan yang ditemukan di lapangan, indikasi-indikasi seperti ini? Nah, tantangan kita sekarang saya kira tidak ada dalam pemilu sebelumnya. Misalnya, soal viralnya banyak hal itu. Ini begitu satu terklarifikasi, belum tentu barang ini sudah nggak menyebar lagi. Meskipun satu terklarifikasi, misalnya hari ini saya dapat klarifikasi video yang di Bandung dari jajaran saya. Tetapi masih banyak orang yang akan bertanya soal ini. Situasi ini akan kita sulit kendalikan, apalagi yang di media sosial. Tetapi pada sisi yang lain, saya kira pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya baik administrasi maupun yang pidana, bahkan kemarin sebelum masa tenang kita sudah sampaikan, ada tangkap tangan politik uang dan lain-lain yang dilakukan, baik oleh tim sukses ataupun para caleg, itu bagian yang terintegrasi antara apa yang kita anggap sebagai pencegahan, pengawasan di prosesnya itu berjalan, dan penindakan. Kami ingin menyampaikan 10 hari sebelum tanggal 17, kami sampaikan Bang ke KPU, indeks kerawanan kita menyatakan bahwa urusan DPT pasca MK akan berkorelasi dengan ketersediaan logistik, dan terbukti. Kalau istilah bahasa tema kita hari ini kan kegonjang-ganjingan. Yang Mas Wahyu nggak setuju dengan istilah itu sebagian besar adalah dipicu oleh logistik yang tertukar, logistik yang kurang. Yang besaran-besarannya itu sudah bisa kita selesaikan di rumusan-rumusan rekomendasi. Ada yang susulan, ada yang ulang, dan ada yang kemudian lanjutan. Tetapi di banyak TPS kita mudah sekali menyaksikan, terutama orang yang masuk daftar pemilu khusus, lari-lari nggak dapat surat suara, kurang dan lain-lain. Karut-marut itu ditemukan langsung di lapangan, Pak. Bahkan Pak Afif, kami memiliki cuplikan juga ini. Prof Mahfud boleh komentarnya, Prof. Ada kotak suara, secara berkelompok mereka juga merekam, diarahkan ke dalam bangunan, ke hotel, Prof Mahfud. Sesaat lagi kami akan kembali, pemirsa. Catatan demokrasi kita. Pemirsa, KPU tadi menyatakan sebenarnya KPU, pengawas pemilu dan juga masyarakat ini bisa menyandingkan data ya Pak Wahyu ya? Adu data. Ini ada permasalahan juga. Ibu-ibu 9 orang jumlahnya setelah mencoblos yang mengaku, Pak kami ada 9 orang mencoblos, Prof Mahfud. Tapi kok yang dihitung di TPS-nya cuma 1, dukungan untuk 02. Kita simak bersama videonya berikut ini ya Prof ya, Bapak-Bapak ya. Coba kita lihat. Nah ini, kejadian ini di Sumatera Utara, di salah satu desa ini. Desa Kampung Solo, Kecamatan Barus. Kami satu keluarga berjumlah 9 orang memilih Prabowo, tetapi justru di TPS ini suara kami hanya 1, suara Prabowo hanya 1. Inilah dia TPS-nya dan orang-orangnya. Oleh dicatat tadi. Tidak bisa bukan ada. Apa pula di luar, ya udah di luar mau videokan. Iya. Ada bedanya Pak. Saat ini penghitungan jumlah suara tidak lagi dipajang dan disembunyikan. Aku mana tuh rupanya? Kami yakin Pak Wahyu juga pasti sudah mendapatkan video ini ya Pak Wahyu ya. Penjelasannya Pak Wahyu sebelum ke Prof Mahfud. Ya, saya bisa jelaskan ini momongan masih ada gambarnya ya. Akan kami roll terus Pak ini gambarnya Pak. Ini TPS, inilah pada umumnya TPS kita. Jadi TPS itu berada di ruang terbuka. Di ruang yang memungkinkan ada partisipasi politik warga. Di TPS itu ada saksi, ada pengawas, dimungkinkan ada pemantau, dan ada media. Bahkan siapapun warga masyarakat itu dapat mendokumentasikan hasil pemilu dengan cara memfoto dokumen C1 plano. Saya tidak mengatakan video itu betul atau tidak betul. Tetapi menurut saya di ruang yang seterbuka itu, jika ada kecurangan, itu pasti diketahui publik.
sekali lagi ini perlu diklarifikasi. Bagaimana mungkin satu keluarga lebih dari satu kok tercatat satu? Ini kan informasi menurut saya mumpung ada Mas Afif perlu didalami. Sekali lagi saya belum bisa menyatakan video ini benar atau tidak benar. Tetapi yang pasti adalah kita bisa saksikan bersama itulah TPS kita. Di TPS itu sangat terbuka, orang bisa berpartisipasi dan jangan lupa di situ ada saksi, ada pengawas. Kenapa kemudian pengawasnya tidak berbicara, saksinya tidak berbicara begitu loh? Walaupun ada pihak yang berusaha untuk menghalangi ini? Ya tentu saja TPS itu kan area yang steril. Yang di dalam TPS itu hanya boleh masuk petugas KPPS dan pemilih. Siapapun tentu saja tidak boleh masuk areal TPS. Jadi misalnya ada orang yang mau masuk ke TPS dihalau, itu memang yang benar seperti itu begitu loh. Tetapi yang pesan yang ingin saya sampaikan, ini di ruang yang memungkinkan partisipasi politik warga loh, bukan di ruang yang gelap, tidak diketahui oleh publik, gitu loh. Tapi warga juga bertanya, Pak, setelah kami membuat video seperti ini, kan Pak Wahyu mengatakan partisipasi publik. Video kami ini ditanggapi tidak oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU? Langsung diselidiki, langsung diusut tuntas tidak? Begini, di TPS, KPU representasinya kan KPPS, itu kan melayani rakyat menggunakan hak pilih, itu prinsip. Jadi siapapun rakyat yang sudah punya hak pilih terdaftar ya dilayani di TPS. Tetapi jika ada dugaan-dugaan pelanggaran, itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Kenapa? Ini yang mohon maaf Pak Afif, masyarakat itu banyak yang ngertinya penyelenggara pemilu itu hanya KPU, Prof. Bawaslu itu juga penyelenggara pemilu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Afif, ini ada distribusi gitu-gitu. Nah, saya mengingatkan Mas Afif, Bawaslu itu penyelenggara pemilu juga loh. Saling mengingatkan. Iya, jangan seperti pemantau gitu loh. Jadi kenapa kemudian terjadi seperti itu di daerah? Berarti kita perlu bertanya, bagaimana KPU kabupaten, bagaimana Bawaslu kabupaten dalam berkoordinasi. Gitu. Ini ada kicauan protes keras di Twitter, kita simak bersama. Pemirsa, ini pernyataan dari Prof. Mahfud ada di sini, Prof. Mahfud. Coba kita tampilkan pemirsa. Keadaan seperti ini menimbulkan banyak spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yang curiga KPU kesusupan orang IT ya Pak ya, ini Pak ya, yang tidak netral. KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi. Prof. Mahfud. Iya, itu hari ketiga kan KPU baru berhasil input itu 5%. 5%. Sementara ada penjelasan dari Pak Wahyu di televisi ketika ada orang di 5 daerah salah input, dijelaskan bukan hanya 5, 9. 9 daerah kan gitu. Nah, lalu saya bikin kayak gitu, kok bisa terjadi itu? Wong swasta saja sudah 60% lebih kan? Cepat sekali. Jadi saya kritik ini tidak profesional, saya bilang. Nah, tetapi kemudian saya dapat penjelasan. Kenapa itu terjadi? Karena orang swasta itu atau lembaga-lembaga LSM dan sebagainya itu menghitungnya itu hanya presidennya dulu. Sedangkan ini rebutan masuk daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, DPD ingin masuk semua, sehingga terjadi bottleneck. Nah, itulah sebabnya lalu malamnya diperbaiki, mulai agak lancar kan sampai sekarang. Lalu saya sekarang udah ada kemajuan begitu. Nah, itu sangat-sangat teknis. Memang pada waktu itu memang ada rumor kan di luar. Ini KPU ini sengaja IT-nya nampaknya ada yang tersusup dari orang yang sengaja membuat kesan merugikan salah satu paslon. Bahkan ada yang membuat simulasi hitung-hitungan, memasukkan angka yang ada di tabel situng KPU dengan di Excel berbeda hasilnya, persentasenya. Itu 100% keliru, Mas. Itu 100% keliru. Kenapa? Karena kalau model Excel, angka desimal, itu kan titik, ada yang titik dan ada yang koma. Gitu kan? Kalau yang titik itu berbeda hasilnya dengan misalnya 110,00 dengan 10,00. Kalau kemudian di Excel hasilnya berbeda. Saya sudah coba. Jadi pada waktu video itu viral, kita langsung merespon di KPU, kita coba. Ternyata memang desimalnya itu koma.
Kalau di Excel, koma di belakang desimal itu dengan titik itu hasilnya berbeda. Itu persoalan teknis saja. Tetapi sayangnya sekali lagi, mungkin masyarakat mudah begitu percaya. Oleh karena itu, tadi saya cocok dengan Mas Fahri. Memang KPU Bawaslu perlu lebih agresif untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ini penting. KPU juga berkewajiban untuk menjaga masyarakat dari informasi yang tidak benar. Bang Fahri itu. Ya kalau saya terus terang ini soal, sekarang ini sebenarnya kita hidup di zaman rakyat itu lebih pintar daripada negara. Karena demokrasi itu membuat rakyat itu lebih punya akses kepada teknologi. Mereka melakukan proses belajar sendiri secara masif. Ada alumni dari universitas, kemarin ada alumni ITB bikin web. Kemudian ada perkumpulan orang-orang pintar di sektor itu, di IT yang jago Excel dan sebagainya itu udah banyak lah itu ya. Makanya saya terus terang sebaiknya janganlah komisioner ya, baik KPU maupun Bawaslu itu menjawab sendiri. Harus ada sistemnya yang jago nangkis ya. Jadi dia berdiri di depan ya kan, dilihat, disoroti, datang TV One ke sana dia sorotin. Itu lagi menjawab di Twitter, menjawab di telepon, menjawab di video. Dia simulasi semuanya. Di mana kecurangannya? Dilacak. Oke, kita koordinasi sama Bawaslu. Bawaslu juga nanggepin. Nah ini semua saya lihat lubang-lubang. Sehingga kemudian mereka ini menjadi kewalahan sebenarnya menghadapi banjirnya kapasitas publik di dalam mengawasi pemilu. Akhirnya kelihatan lumpuh. Publik nggak bisa dijelaskan dengan oh itu keliru, itu sebenarnya nggak begitu kayak video tadi itu. Kita bilang oh di situ banyak orang kok, ini nggak begitu caranya. Di lapangan itu saksi itu dibayar suruh pulang, ya kan? Sehingga orang tuh tinggal satu pihak aja yang ada di situ nyoblos seenaknya. Dan itu kejadian gitu di mana-mana. Jadi kita ini jangan naif ya, kita harus tahu bahwa raksasa rakyat Republik Indonesia ini memang punya kapasitas yang lebih hebat. Karena itu kita sebagai penyelenggara negara harus lebih jago dari rakyat kita. Jangan kita kemudian kelihatan bahlul di depan mereka. Karena kemampuannya yang luar biasa. Nah sekali lagi menurut saya, ini lubang-lubang dalam sistem ini akui saja. Saya mengusulkan Bawaslu dan KPU, saya udah cek ke Bawaslu, ternyata Bawaslu ini juga, mohon maaf ya, mereka mungkin nggak berani ngomong. Saya baru tahu sekarang karena saya kan nggak ikut membuat undang-undang. Ternyata lemah ini, aksesnya kepada TPS nggak kuat, nggak punya sistem tabulasi alternatif, sehingga yang namanya kecurangan itu diaksesnya tuh secara manual. Ini Pak Afifuddin diam, iya atau enggak? Coba aja dengar ini. Nggak, kita punya Siwaslu, sistem pengawasan pemilu. Makanya jam 5 sore kita bisa mentabulasikan laporan yang masuk, proses ya, by proses. Berapa TPS yang logistik kurang, berapa TPS yang logistik tidak ada sama sekali, itu kan ada semua. Nah kalau soal hasil, nah ini kan domainnya KPU. Kesalahan-kesalahan itu kemudian koreksinya adalah di tingkat rekap. Misalnya yang terjadi di Surabaya, kita sudah rekomendasikan kalau para saksi kemudian keberatan dengan rekap yang dianggap banyak kecurigaan atas C1-nya, mari dibuka plano C1 yang tadi ditempel di TPS-TPS di rekap kecamatan. Masih nggak puas juga, mari dihitung ulang di TPS yang dianggap bermasalah. Itu yang dilakukan di Surabaya. Tentu ini kaitan dengan hasil. Produk hasil ini tentu KPU. Kita punya juga Bang. Tapi kita tidak mau proses yang secara ofisial resmi ini berjalan masih di kecamatan, itu kemudian terganggu dengan banyak hal. Misalnya C1 segala macam ini masih dipakai oleh jajaran untuk melihat situasi di kecamatan. Nah yang terjadi benar. Misalnya begini, banyak orang atau saksi dikasih karena mungkin juga kelelahan, mungkin juga ini bolong-bolongnya kelelahan mereka para petugas, udah saksinya rekap sendirilah, kita sudah tanda tangan. Kalau dia tidak tahu apa pentingnya nilai angka-angka itu ditulis, datang ke bosnya kosongan. Ada saksi yang kemudian mengisi hanya untuk partainya, sehingga dia tidak tahu pergeseran suara partai lain. Saya mungkin merespon, ini akan berbahaya karena yang menyampaikan komisioner Bawaslu. Perilaku-perilaku kecurangan seperti itu mesti dilaporkan dan kami akan tindak itu. Itu bukan kecurangan, itu teknis para saksi. Enggak, artinya mengisi sendiri kan bisa menjadi manipulatif. Jadi menurut saya itu faktanya, saksi ngisi. Enggak, maksud saya begini Pak Afif. Memang
TPS memang kelelahan. Maksud saya hal-hal seperti itu seyogyanya direkomendasikan resmi pada kita. Oh sudah, kalau urusannya dengan yang PSU itu Anda punya masalah dalam mekanisme bagaimana orang tidak punya hak kemudian menggunakan hak pilih. Maksud saya begini Pak Afif, susulan misalnya. Jangan kemudian kita menyampaikan pernyataan tanpa didukung data. Supaya ini kita kan lebih mudah gitu. Ini laporan, data ini. Ya, kita tunggu aja. Sebagai contoh begini. Ini yang menarik menurut saya. Ini apakah karena kesadaran politik masyarakat sudah tinggi atau karena Bawaslu belum menemukan atau tidak menemukan? Kalau tidak salah misalnya Bawaslu merilis menemukan 25 kasus politik uang. Ya. Luar biasa berarti kesadaran politik kita. Untuk ukuran 800.000 pemilih lebih hanya ditemukan 25 kasus Terus politik. Anda mau bilang apa? Enggak, ini kesadaran politik yang bagus sekali gitu loh. Enggak, setelah itu sampai hari H 125 kan proses berjalan. Iya. Temuan, itu yang temuan. Enggak, kan belum ada laporan dan lain-lain. Saya justru menyampaikan ini kesadarannya berarti tinggi sekali Pak Afif. Enggak, tapi narasinya itu Anda seakan-akan nyinyir terhadap terlalu sedikitnya temuan. Ini sama-sama penyelenggara pemilu ya. Justru Prof. kita Mahfud, bergembira, kita harus jeda dulu. Kita harus jeda. Ini lubangnya, ini ruangnya juga. Ini cepat harus lapor ke DPR, ini lubangnya. Udahlah, kalian jangan bikin lubang Saya lagi malah begitu. bersyukur karena apa? KPU dan Bawaslu itu ada 3 yang kita perangi. Tapi masyarakat juga menonton bagaimana soliditas kekompakan Pak KPU sama Bawaslu Pak ini Pak. Kita harus jeda dulu Pak Wahyu. Memerangi politik uang, hoax dan politisasi sara. Itu program kita bersama. Usulan dari Prof. Mahfud nanti kita dengarkan. Catatan demokrasi kita akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Anda kembali di catatan demokrasi kita. Ini tadi Pak Afifuddin juga mempertanyakan ini kan. Rekomendasinya sudah ditindaklanjuti belum? Sudah semuanya belum? Jadi rekomendasi dari Bawaslu itu kan batas waktunya kan H+10. Jadi data menunjukkan dari 2.767 TPS yang direkomendasi, yang sudah dilaksanakan itu 1.471. Itu sudah dilaksanakan. Tinggal yang belum dilaksanakan 1.298. Itu akan kita laksanakan insya Allah Sabtu Minggu besok. Jadi prinsipnya rekomendasi dari Bawaslu sudah kita laksanakan. Ya memang begitu, memang seharusnya. Dan ini kan bagian dari quality control. Apa yang dilakukan Bawaslu ini kan ibaratnya, kalau saya mengistilahkan, kalau ada baju ini bersih, ada debunya, kita bersihkan debunya, kan begitu. Jangan dianggap semua yang kita lakukan ini urusannya kemudian delegitimasi semua proses. Tidak juga. Ini yang harus kita sandingkan posisinya. Betul. Kita ini sedang membersihkan proses-proses yang dianggap ada kotoran-kotoran, yang mekanisme administrasi yang harus diulang. Nah, sehingga semua pihak ini jadi tahu kritik dan masukannya di mana, karena porsi itulah yang menjadi porsi pengawas pemilu. Jangan kemudian urusannya dianggap ini kan hasil udah selesai tinggal rekap di segala macam, termasuk menganggap persentase dan lain-lain. Saya kira tidak dalam posisi yang bijak. Bagaimana kita menganggap situasi kejadian di Malaysia dianggap sesuatu yang biasa, itu juga makanya bukan saya hal yang bijak. Sekali lagi ya, daripada kita melihat teman-teman ini berbeda pendapat, itu kan sebenarnya mereka adalah korban dari sistem. Keterbatasan sistem yang membuat mereka, KPU merasa tidak maksimal, Bawaslu juga merasa tidak maksimal, dan bahkan di antara mereka ada masih banyak lubang perbedaan pendapat. Itu sebabnya saya selalu mengajak kita lihat gambar besarnya. Bahkan penyelenggaraan pemilu itu bahkan mesti dilihat dari awalnya juga. Saya tadi udah obrol-obrol soal data pemilu, ya kan, yang dari awal juga ada masalah. Sampai kemudian bagaimana sih sebenarnya aturan pelibatan aparat di sini, itu juga banyak masalah. Memang ini kemudian adanya undang-undang ITE ini. Ketika KPU tiba-tiba bilang kami laporkan ke polisi yang menyebarkan hoax. Loh, masa rakyat itu milih KPU itu untuk menyelenggarakan, menggaji KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang anti kecurangan. Loh, kok rakyat melaporkan adanya kecurangan, ditarget dulu. Ini kalau hoax ini suruh tangkap polisi, dan polisinya dengan senang hati, pegawai rakyat juga ini polisi, dengan senang hati mengatakan kami sedang verifikasi dan kami akan tangkap ini.
Lo nggak boleh begitu dalam masyarakat terbuka itu, biarkan itu. Jawab, ini bohong, ini hoax, ini nggak benar, ini kejadiannya itu 5 tahun lalu. Begitu caranya. Jadi iklim ini yang harus kita ciptakan supaya kredibilitas penyelenggaraan pemilu itu membuat orang tenang. Sekarang kan orang nggak tenang. 01 bikin pengumuman sendiri, 02 bikin pengumuman sendiri. Versi masing-masing. Siapa yang mesti berada di tengah? Kalau penyelenggara pemilunya ini nggak kuat, ya kita bikin lemah kayak begini, dan memang didesain sepertinya untuk lemah, nanti orang tawuran sendiri. Itu nggak boleh kita biarkan. Prof Mahfud. Nah ini yang menurut saya harus diatasi, Ya. Prof. Ya. Bagus saya kira diskusi malam ini dari Mas Fahri, biasanya dapat panas gitu, ini dapat begini yang dari Mas Fahri ini menyimpulkan bahwa bagi saya Mas Fahri, KPU itu tidak curang, KPU-nya, dan tidak diintervensi. Karena terbukti Mas Fahri juga mengatakan kesalahan itu laporan dari dua pihak, kecurangan kan gitu. Dan saya juga dapat laporan bahwa yang diuntungkan tuh nomor 2 juga, misalnya di Jawa Barat tuh angka 80 ditulis 800. Ya. Sementara ini 30 ditulis 130. Jadi silang yang di Sumatera itu juga yang diuntungkan nomor 2. Kalau disengaja pasti yang diuntungkan nomor 1 aja. Dan ini tadi dikonfirmasi oleh laporannya masuk ke Pak Fahri kan sama kan, hoax begitu. 1. Yang kedua, ternyata kekeliruan itu tidak sampai 1/3.000, ya kan? Nggak mungkin mau curang kok hanya 1/3.000. Dari 179 TPS itu yang keliru 89, itu pun silang. Itu tadi dan itu terkonfirmasi. Sehingga menurut saya betul, saya sependapat dengan Bawaslu, 1 suara pun nggak boleh hilang dalam ini hak konstitusional rakyat. Mandat masyarakat. Mandat masyarakat. Tetapi maksud saya yang terjadi ini kan di bawah itu, horizontal. Dan banyak hoaxnya juga berita-berita itu. Nah oleh sebab itu saya setuju Mas Fahri. Kedepannya ini mari kita tutup. Lubang-lubang itu ditutup. Undang-undangnya diperbaiki dan saya setuju kita bicara undang-undang jangan di ujung. Ini tahun pertama ya Mas Fahri pemerintahan. Begitu dilantik nanti buat prolegnas bulan Oktober 2020 sudah dibuat nih penyelenggaraan undang-undang pemilu. Yang ini tadi dimasukkan nih tolong ditutup, tolong ditutup. Karena juga tidak boleh intervensi kalau tanpa wewenang undang-undang begitu. Saya tadi berpikir gini Mas Fahri. Apa sih yang harus kita perbaiki ke depan? Kita diskusikan lagi sistem pemilunya. Apakah terbuka atau tertutup proporsionalnya. Yang kedua presidential threshold itu masih bisa didiskusikan. Kan gitu. Lalu yang ketiga nih lembaga-lembaga yang seperti tadi yang ini kita perbaiki lagi gitu. Itu bisa semua didiskusikan. Kemudian saya mungkin sedikit berbeda dengan Mas Fahri. Meskipun prinsipnya saya setuju, ada prinsip begini. Ya orang lapor tentang KPU tidak beres ya jangan dilaporan hoax dong. Itu benar, itu hak rakyat. Tapi kalau misalnya seperti yang terjadi misalnya ada orang rapat gitu ya, seakan-akan rapat orangnya bapak-bapak ini sudah terkonfirmasi KPU IT-nya mau di-hook dari Singapura kan. Dari Singapura nanti setiap Pak Prabowo dapat suara tuh berkurang, setiap nomor 1 bertambah sehingga Pak Prabowo nanti akan kalah sekian, Jokowi menang sekian, padahal menurut kami confirm insya Allah Pak Prabowo minimal 68% gitu. Seakan-akan rapat dan dia tahu bahwa ada rapat di Singapura untuk itu. Masa begitu tidak dilaporkan polisi? Itu kan bukan memperbaiki KPU menurut saya. Saya justru yang touch pertama lewat Twitter ke KPU. Ini ada orang bilang begitu dong, disikapi oleh Anda. Itu sebelum hari pencoblosan, Prof. Sebelum hari pencoblosan tuh kan. Betul. Ini dong, ini merusak image masyarakat yang seperti ini. Kalau dibiarkan gitu. Nah, dan ternyata juga betul orangnya bahwa memang orang ngaco gitu. Orang memang mau ngaco kan sudah ditemukan oleh polisi orangnya. Yang begitu juga undang-undang ITE itu harus bisa digunakan juga karena itu mengacaukan masyarakat. Oleh sebab itu sampai banyak orang mati itu pasti sistem yang salah ya Mas Fahri. Ya. Sampai banyak orang mati begitu itu bukan mati kebetulan. Semua petugas KPPS dan 109, 39, 500 sakit, yang sekian sakit 100. Gitu. Pasti gitu. Saya kira kita perlu diskusi lagi tentang pemilu serentak dan sebagainya.
Itu aja kalau dari saya. Pak Wahyu perlu dijawab sesaat lagi. Data yang tadi 109 KPPS meninggal dunia karena kerja keras mengawal suara ya Pak ya di sejumlah daerah. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini pemirsa. Ini ada kabar bahwa katanya polisi bisa memiliki atau apakah boleh punya salinan dari C1 yaitu hasil rekapitulasi suara di TPS. Apakah itu benar Pak? Kalau kita ini kan petugas pengamanan ya. Petugas pengamanan itu kan harus membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. Apa yang terjadi di situ kita akan laporkan semuanya. Tertulis dengan laporan kita. Apakah ada kejadian di situ, kemudian juga siapa petugas-petugas di situ, ya. Kemudian juga hasil daripada situ kita ada sama kita seperti itu. Jadi ini buat buat data internal kita ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, apabila terjadi potensi yang dapat menimbulkan potensi konflik, karena kita tahu kan peta kerawanan yang mungkin timbul, itu tujuannya. Oke. Ya. Berarti itu untuk internal aja Pak data. Internal. Baru saja pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi. Mari kita simak bersama. Ini ada slide yang kami siapkan Bapak-bapak mengenai sebenarnya wewenang yang megang formulir C1 ini Pak, karena di daerah ada juga yang viral ketika aparat memegang formulir C1. Bisa kita lihat bersama ini. Bawaslu, polisi tidak boleh pegang salinan formulir C1. Ini pernyataan Pak Afifuddin membenarkan ya Pak ya, pernyataan ini Pak ya. Kemudian KPU sebut polisi boleh minta salinan formulir C1. Ini Pak Wahyu bukan yang bilang ini Pak, pernyataannya Pak Wahyu. Jadi yang benar yang mana Pak? Yang diperbolehkan. Polisi boleh tidak aparat memegang formulir C1 Pak, salinannya? Memegang semua orang boleh dong Mas. Iya. Memegang kan? Memegang salinannya diambil, disimpan boleh Pak. Begini prinsipnya. Petugas kami, KPPS, setelah pemungutan suara dilakukan, penghitungan suara selesai, administrasi selesai, maka menjadi kewajiban bagi kami untuk memberikan salinan itu kepada saksi dan kepada pengawas. Itu kewajiban kita. Lah, kemudian bagaimana pihak lain mendapatkan itu? Karena itu kan juga bukan barang rahasia, Mas Andromeda. Jadi salinan C1 itu bukan barang rahasia, bahkan oleh KPU juga diumumkan begitu loh. Jadi kalau kemudian semua pihak, ada banyak pihak yang mendapatkan itu, ya tidak persoalan. Tapi mungkin Mas Afif ini lupa bahwa penghitungan suara Pak itu Wahyu. tengah malam. Pak, mohon maaf, Pak Wahyu, penghitungan suara itu tengah malam. Sudah nggak ada manusia di situ, tinggal KPPS dan beberapa temannya. Itu di bawah yang saya dengar ya, itu ada trading C1 ini Prof. Jadi dicetak banyak, dibagi ke yang keperluan. Caleg-caleg juga sudah tidur Prof. Waktu itu dihitung, caleg sudah tidur, pagi-pagi dia bangun, C1 saya mana? Saya mau mengamankan suara. Itu akhirnya ditradingkan, dijual gitu loh. Termasuk juga ya dengan aparat dan sebagainya itu. Sehingga kadang-kadang C1 itu menjadi berbagai versi. Karena yang asli itu tengah malam, tapi begitu turun ke pagi, sudah terkopi dan berubah itunya. Itu mungkin yang terjadi. Makanya ini Mas, ada mekanisme kontrolnya. Kan ada aturannya, itu harus ditempatkan formulir itu, hasil itu di tempat-tempat umum, di kelurahan. Ini sebenarnya mekanisme check and balances control. Termasuk kalau ada, tadi kata Bang Fahri, perbedaan-perbedaan, maka alat cek terakhir ada planonya. Nah, semua pihak itu kan mendokumentasikan plano itu boleh. Nah, kalau ada selisih antar formulir, katakanlah tadi, karena saksi-saksinya sudah kelelahan, atau tidak ada saksinya sehingga nggak dapat, kemudian dia dapat versi lain dan lain-lain, maka kita ngeceknya itu kepada C1 plano, yang itu bisa dibuka ketika ada kecamatan. Tapi prinsip kita sama ya Pak Afif? Sama. Prinsip kita bahwa C1 itu bukan dokumen rahasia, bukan. Jadi artinya KPU memang kewajibannya memberikan kepada saksi dan kepada pengawas. Tetapi bahwa nanti juga akan kita umumkan, jadi itu bisa diketahui oleh semua pihak, tidak ada masalah. Tapi itu yang tadi yang saya bilang, kita kalau netral melihatnya itu, jadi kelihatan kayak nggak ada apa-apa. Padahal yang terjadi itu adalah ada perburuhan C1 asli di bawah, akibat C1 itu sudah berubah dari yang malam waktu dihitung itu ke paginya. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan sekedar orang nyari fotokopi. Angkanya beda ya Bang Fahri. Ini justru karena ada yang beda, lalu oh yang asli itu ada di Babinsa.
oh yang satu tuh ada di Kapolres. Perang lah ini caleg-caleg. Ada yang bilang sama saya, Bang tolong bantu Bang, saya perlu katanya untuk ngambil yang asli. Mak ini berantemnya ini udah nggak jelas gitu loh. Itu yang saya bilang, ini lubang yang kita harus tutup. Begitu ceritanya. Nah, itu yang saya katakan berkali-kali, kecurangan yang sedang terjadi itu horizontal ya. Antar kontestan, antar pendukung gitu. Bukan yang ininya, bukan institusinya. Itu sudah berubah dari dulu. Dan lubang-lubang itulah yang harus diperbaiki di dalam undang-undang berikutnya, bagaimana agar kecurangan horizontal ini tidak terjadi lagi. Manipulasi itu bisa ya, Pak Wahyu, sebenarnya terjadi di bawah, Pak. Nah, iya, jual beli itu, jual beli suara. C1, saya satu suara, partai kan? Jual suara ke Pak Fahri kan bisa. Kan itu bukan KPU, itu orang sendiri yang curang. Jadi begini, yang diberikan oleh KPU kepada saksi dan pengawas, yaitu versi aslinya yaitu gitu loh. Kalau kemudian ada, mohon maaf, oknum yang memanipulasi itu kan bukan penyelenggara pemilu. Jadi yang tadi disampaikan Prof. Mahfud, jangan kemudian perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu pasti dilakukan oleh penyelenggara, belum tentu prakteknya. Bisa juga oleh oknum-oknum peserta pemilu itu gitu loh. Pak Mas Fahri tadi menyampaikan itu, bagaimana pencak silat gonjang-ganjing di internal partai misalnya, itu kan di luar KPU, di luar Bawaslu. Kami ya sudah menyerahkan begitu loh. Iya. Lah perkara kemudian ada oknum-oknum yang memanipulasi isian itu kesalahan oknum itu. Yang menyebabkan beberapa TPS kemudian harus dibuka hitung ulang karena kecurigaan atas dokumen awal C1 yang versinya dianggap tidak standar atau berubah dari asalnya, dibuka C1 Tapi plannya. secara SOP C1 dipajang, masyarakat bisa melihat. Dipajang. Ada juga tapi yang menyembunyikan C1 ada. Situng itu kan C1 Mas. Jelas kan scan image supaya. Situng itu kan C1. Juga dipajang. Jadi kan begini, kita menggunakan dua model. Pertama model tradisional, di balai desa, di balai kelurahan kita pasang. Masyarakat boleh protes dong kalau yang tidak menunjukkan C1 tapi ya Pak. Tapi ada problem, ini musim hujan. Nanti kena hujan jatuh kan begitu. Lah, model konvensional kita lakukan, model menggunakan teknologi kita lakukan melalui situng. Situng itu basisnya C1. Jadi sama begitu. Gini loh, kalau ini salah entry 80 menjadi 800, sebenarnya rakyat langsung bisa tahu bahwa itu salah karena di sini ada C1-nya. Oh, ini keliru gitu. Nah, itu bagusnya sebenarnya. Oleh sebab itu bagaimana ya mau curang? Ini yang dihitung nanti kan aslinya. Itu yang salah itu human error apa itu kan? Ya human error tadi misalnya nulis 800 bukan nolnya sengaja ditambahin Prof ya? Kenapa? Bukan nolnya sengaja ditambahin. Mungkin bisa ditambahi, tetapi kan tidak bisa membohongi C1. Tapi nggak mungkin bisa. Yang nanti pasti akan ketahuan. Pasti maka ketahuan. rakyat menjadi tahu dari 179.000 TPS yang masuk itu diketahui ada 89 yang keliru. Itu kan dalam 3.000 hanya satu berarti. Saya tidak meremehkan satu ya. Tetapi maksud saya itu tidak mungkin kecurangan terstruktur kalau dari 3.000 hanya satu. Tadi hari ini kami bersurat ke KPU untuk mengusulkan ada verifikator yang menginput data. Bukan apa-apa, bukan urusan persentase atau apa. Ini situasinya kan sesuatu yang sudah viral 1-2 kasus ini kadang dimaknai lebih menambah kebisingan gitu loh. Jadi antisipasi tetap kita. Karena pertarungannya dulu kan Prof ya dibagi dua kan. Tarung di legislatif dulu, lalu fokus tarung di Pilpres. Sekarang ini pertarungannya menyeluruh. Ada yang salah ini dari asumsi. Saya lihat juga karena saya verifikasi di bawah, rupanya saksinya caleg itu lebih mementingkan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Ada fakta itu di lapangan, sehingga perubahan-perubahan dalam recording itu merupakan bagian dari permainan. Bahwa nanti di situ ada penyusupan pemain lain itu yang kemudian dicurigai oleh masyarakat. Misalnya, ketika data itu kemudian C1-nya itu sudah banyak versi. Lah saya udah 3-4 kali ikut pemilu kan, jadi saya tahu juga kalau kita ikut pemilu kadang-kadang ada yang datang, Mas saya punya C1, di sini Anda menang, gitu loh. Misalnya orang udah ngasih kabar nih kita kalah, tapi dia bilang di sini menang. Kalau ini di input kata dia, nanti di ujung Mas menang. Ada itu calo-calonya itu, karena permainan di bawah itu dahsyat. Nah sekarang itu kemudian yang ditangkapkan
lalu ada persoalan di dalam input. Makanya Mas Wahyu, saya terus terang itu ya, jangan respon ini dengan mengatakan oh hanya ada sekian yang keliru. Hadapi, ini yang keliru loh, ini keliru merugikan 01, ini keliru 02. Ini kami kami langsung perbaiki sekarang. Sudah ada standarisasi. Jadi tadi saya mau kembali ke Prof Mahfud tadi, ada kesan komisioner ini satu komisioner, tapi ini ada IT yang orang ini kita nggak tahu. Iya. Dan itu yang juga perlu saya dari dulu juga mengkhawatirkan, ini orang ini disumpah apa enggak? Ini orang ini pegang data yang baik. Ini yang harus sekarang ke depan sebagai orang IT jawab itu. Iya. Jangan Anda yang jawab, karena ini capek. Ini kan harus dijawab secara teknis. Mana Boyolali, kami sudah ini. Boyolali GPSU, hasil akhirnya kami umumkan. Oh di sini salah input, kami udah perbaiki. Lihat, sekarang orang gara-gara itu bikin video tiap hari. Ini TPS ini salah lagi, TPS ini 813.000 TPS. Setiap hari orang bilang ini salah input. Kita bagaimana mengkalkulasinya kalau kita nggak respon langsung? Mas Wahyu perlu dijawab sesaat lagi, Mas. Kita harus jeda dulu. Kredibilitas yang input, Mas ya. Orang yang kita ingin tahu, dia dapat sumpah, dia profesional atau tidak. Sesaat lagi kami juga akan menghadirkan catatan demokrasi dari para tokoh yang kami hadirkan di episode kali ini. Langsung dijawab Komisioner KPU Pak Wahyu Setiawan tadi mengenai orang yang menginput ini profesionalitas, kredibilitasnya apa Pak? Sekaligus catatan demokrasi dari Bapak. Iya, jadi secara umum kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa petugas-petugas yang menginput data itu sebenarnya petugas-petugas yang dapat dipercaya. Jadi kekeliruan input data itu murni karena human error. Kita tahu volume kerja yang begitu rupa, orang bisa lelah gitu. Tetapi prinsipnya adalah dengan situng itu justru KPU ingin transparan. Ingin transparan. Kalau tidak ada situng, kan malah tidak diketahui kekeliruan input itu gitu loh. Jadi tentu kami menerima masukan, kekeliruan-kekeliruan itu akan kita perbaiki terus-menerus. Dan sekarang kami sedang konsentrasi untuk mengawal suara rakyat yang sudah diberikan di bilik-bilik suara. Jadi kami konsentrasi pada mengawal suara rakyat sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 pada saat kita menetapkan hasil pemilu 2019. Pak Fifudin, catatan demokrasi dari Bawaslu? Ya, kalau Bawaslu kemudian merekomendasi beberapa hal, karena itulah tugasnya Bawaslu, menilai proses. Bagaimana kemudian kualitas proses yang baik ini meyakinkan semua pihak, yang saya ibaratkan tadi, kalau ini ibarat baju, ada kotoran, prosesnya ini dibersihkan yang kotor-kotor sehingga semua pihak bisa menerima hasil. Kualitas proses yang baik akan memunculkan hasil yang juga baik, kan begitu. Nah, makanya kita berharap apa yang dilakukan dari sisi penyelesaian proses-proses yang terjadi administrasi, pidana ini adalah bagian dari lebih menguatkan demokrasi kita, legitimasi pemilu kita. Jangan dipahami sebagai upaya yang lebih dari itu, apalagi ada yang bilang mendelegitimasi. Tidak sama sekali porsinya. Porsinya adalah membersihkan sampah, residu, kotoran yang bisa jadi ada dalam proses yang sangat kompetitif seperti sekarang. Catatan demokrasi dari Bang Fahri Hamzah. Ya, kita ini adalah negara demokrasi nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Negara demokrasi itu artinya negara yang di dalamnya itu ada pemilu yang jurdil. Kalau Cina, negara paling besar di dunia ini, nggak ada pemilu di sana karena cuma sistem satu partai. Di Amerika Serikat, di India itu 800 juta pemilihnya. Menurut teman-teman yang datang mengobservasi pemilu di sana itu juga berlangsung profesional, ya. Dan relatif dari 800 juta yang wajib pilih itu relatif tidak crowded, ya, seperti yang kita dengar di kita. Di bawah India itu ada Amerika Serikat, ya mereka sudah punya tradisi demokrasi yang lama dan indeks demokrasinya juga tinggi, ya. Nah di bawahnya itu ada Indonesia, di bawah Indonesia itu ada Brazil. Nah kalau bicara income per kapita kita dengan India itu kan kita jauh di atas India. Tapi kok kita penyelenggaraan pemilunya itu tidak lebih baik daripada India. Seharusnya kan lebih baik. Saya ke Brazil mengecek itu juga, mereka lebih simple juga dan nggak ada konflik yang terbuka seperti kita ini sekarang gitu. Nah ini yang saya khawatirkan, itu menjatuhkan angka indeks demokrasi Indonesia yang tahun 2006 indeks demokrasi kita itu turun 20 tingkat. Bahkan sekarang kita kalah dengan Timor Leste.
Dengan pemilu seperti ini bisa turun lagi. Ini kan catatan memalukan di mata dunia. Oleh karena itu saya kira harus ada keberanian melakukan terobosan. Cukuplah, enough is enough. Jangan biarkan lagi lubang-lubang seperti ini dipelihara, akhirnya kita semua berantem kayak begini. Dan kelihatan penyelenggaranya kelihatan lemah. Sepertinya memang disengaja dibikin lemah supaya ada kecurangan. Dan kalau ada kecurangan, ada yang mengatasi kecurangan supaya kita sibuk. Ini yang saya sering bilang, bangsa ini kadang-kadang nggak paham beda antara sukses dan sibuk. Sibuk begini dianggap sukses begitu loh. Saya kira itu catatan saya. Baik, catatan demokrasi Profesor Mahfud MD. Ya, untuk pemilu yang sekarang sedang berlangsung, mari kita kawal terus. Semua berjalan baik kok. Tadi malam kami ke rumah Pak Yusuf Kalla, ketemu ormas-ormas Islam dan 18 ormas Islam, ketua dan sekjennya datang semua. Itu kesimpulannya pemilu kita berjalan baik gitu, dan kita akan kawal. Kalau terpaksa ada kekeliruan, kesalahan, pelanggaran di bawah, kan Bawaslu sudah bekerja dan nanti akan berujung di mahkamah. Ada hukum yang harus ditempuh. Nah, itu untuk pemilu sekarang, dan kita tutup, kita hadapi bersama, meskipun katanya tidak ada delegitimasi terhadap KPU. Bawaslu tidak pernah melakukan delegitimasi, tetapi serangan-serangan yang beruntun melalui medsos dan sebagainya nampak agar KPU itu tidak dipercaya gitu. Nah, kita jelaskan seperti tadi, Pak Fahri menjelaskan, kita menjelaskan, clear kok, tidak ada masalah yang sangat-sangat serius. Nah, untuk yang akan datang, kita usulkan nanti sama-sama ya, sesudah pemilu ini, itu perubahan sistem secepatnya di awal pemerintahan, jangan di ujung nanti. Nanti tawar-menawar lagi. Di awal aja, tahun 2020 sudah diubah undang-undang penyelenggaraan pemilu itu. Gitu aja. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir di catatan demokrasi kita. Semoga tadi bisa menjadi masukan dan langsung ditindaklanjuti oleh KPU dan juga Bawaslu. Catatan demokrasi kita akan hadir pekan depan di hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan para tokoh yang hebat lainnya. Saya Andromeda Merkuri, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Sudah hadir Pak Wahyu. Prof Mahfud, terima kasih. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap kecapean dan kurang makan juga. Begadang.